Oke, shalom anak-anak. Hari ini kita mau coba membahas mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, kita kemarin sudah belajar ya tentang bilangan berpangkat. Misalkan 2 pangkat 2, berarti 2 dikali 2. Nah, sekarang kita akan coba belajar mengenai operasi hitung. Apa itu teacher operasi hitung? Nah, kita akan pelajari hari ini. Nah, misalkan teacher punya contoh ya. 7 ditambah 2 kuadrat kali 10. Nah, ingat ya, di sini kemarin kita sudah belajar operasi hitung juga. Kalau misalkan perkalian dilakukan terlebih dahulu. Nah, namun di sini sudah teacher kasih buka kurung dan tutup kurung. Nah, kemarin kita bahas kalau misalkan angka yang di dalam kurung ini harus dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi 7 ditambah 2 ini harus dihitung terlebih dahulu karena mereka di dalam kurung. Berbeda kalau misalkan tidak ada kurungnya di sini. Nah, bisa jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 baru ditambah dengan 7. Namun saat teacher kasih kurung di sini, 7 ditambah 2 dikerjakan terlebih dahulu. Oke, 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Nah, kita tinggal tulis ya, pangkat 2-nya ada di sini. Jadi 9 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, tinggal kita tulis hasilnya. 9 pangkat 2 hasilnya 81. 10 pangkat 2 hasilnya 100. Jadi tinggal kita kali saja, 81 dikali 100 hasilnya 8100. Oke. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Masih dalam materi operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, sekarang teacher sudah kasih 2 ya. Ada penjumlahan dan ada pembagian. Nah, ini memiliki sifat yang berbeda. Sekarang kalau misalkan dari materi yang kita sudah pelajari kemarin, yang didahulukan yaitu pembagian. Ingat ya, yang didahulukan kalau misalkan ada penjumlahan dan pembagian adalah pembagian. Jadi pembagian atau perkalian harus didahulukan, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, langsung saja di sini kita kasih kurung karena dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba membahas ya. Jadi kan tadi pembagian dikerjakan terlebih dahulu ya. Ingat ya, pembagian dan perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang kita tulis lagi 15 kuadrat. Nah, ditambah, ingat, nah di dalam kurung ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. 8 kuadrat, yaitu 8 dikali 8 ya. Berarti 8-nya jumlahnya ada 2. 8 kali 8 hasilnya 4. Kemudian yang kedua ada 2. 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2. Hasilnya berapa? 4. Nah, sekarang kita bagi ya. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Sekarang 15 pangkat 2 atau 15 dikali 15 hasilnya 225. Sekarang tinggal kita jumlah, hasilnya 241. Ingat ya, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini merupakan kebalikan dari pangkat 2. Misalkan ya, ini misalkan 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 16. Nah,
Akar adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi misalkan akar 16 ya, jadi 16-nya kita pindah ke sini. Akar 16 adalah 4. Ya, kan 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Nah, akar adalah kebalikan dari pangkat 2. Jadi kebalikannya itu maksudnya akar 16 adalah 4. Nah, jadi hasil akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat itu dapat ditentukan dengan cara bersusun. Nah, kita akan bahas ya. Oke ya. Sekarang kita akan mencari dan menentukan akar kuadrat dari 3, 2, 4. Nah, caranya bagaimana, teacher? Nah, teacher punya satu cara, tapi nanti anak-anak tetap boleh memakai caranya anak-anak. Oke? Nah, ini teacher punya satu cara. Yang pertama, langkah yang pertama, kita pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Jadi 1, 2. Kita pisahkan, kita kasih titik di sini. Nah, oke. Langkah yang pertama cukup memisahkan 2 angka. Setiap 2 angka kita kasih titik. Nah, setelah itu kita menentukan bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati angka paling kiri. Nah, angka paling kiri ini adalah 3. Jadi kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati angka 3. Maksudnya gimana, teacher? Nah, bilangan kuadrat itu kan misalkan 1 kuadrat, berarti 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2, hasilnya 4. Nah, yang paling mendekati di bawahnya angka 3 yaitu 1. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, jadi 1 dikali 1 ini mendekati angka 3. Nah, jadi kita tulis nih. Kita tulis angka 1 sebagai bilangan yang pertama. Jadi angka 1 kita tulis sebagai bilangan yang pertama di sini. Oke? Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita jumlahkan. 1 ditambah 1 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2. Nah, ini kan tadi setelah kita kurangi ya. Setelah kita kurangi, 24-nya turun, 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, hasilnya adalah 2, 2, 4. Tugas kita selanjutnya adalah kita mencari angka yang sama untuk dimasukkan ke dalam sini, sehingga hasilnya dapat 2, 2, 4. Kita coba ya, misalkan kita coba angka 1. Nah, 21 dikali 1 hasilnya adalah 21. Berarti tidak mencapai angka ini ya, berarti bukan 1. Misalkan kita tulis 2 di sini. 22 dikali 2 hasilnya adalah 44. Nah, berarti kan kurang mendekati ya. Kita coba misalkan pakai angka 8. Nah, 28 dikali 8 hasilnya 2, 2, 4. Nah, berarti setelah dikurang hasilnya 0. Nah, angka 8 inilah kita tulis sebagai angka yang kedua. Jadi, hasil kuadrat atau akar kuadrat dari 324 adalah 18. Oke, sekarang kita buktikan ya, apakah benar akar 324 itu adalah 18. Nah, maksudnya di sini adalah berarti ya, misalkan kita tulis ya 18 kali 18 atau 18 kuadrat hasilnya 324. Kita akan buktikan ya. 18 dikali 18. 8 kali 8 hasilnya 64. Nah, kita simpan 6 di sini.
1 dikali 8 hasilnya ada 8 ditambah dengan 6, 14. Nah, sekarang kita kalikan pada angka yang pertama. 8 kali 1, 8. 1 kali 1, 1. Kita jumlah ya. 4-nya turun. 4 ditambah 8 hasilnya 12. Nyimpen 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Oke, jadi 18 dikali 18 hasilnya 3, 2, 4. Nah, jadi 18 kuadrat hasilnya 3, 2, 4. Atau bisa dikatakan bahwa akar dari 324 adalah 18. Nah, sekarang kita akan coba ya, misalkan teacher punya contoh. Akar titik-titik-titik adalah 11. Nah, cara mencarinya bagaimana, teacher? Nah, tadi misalkan 11 pangkat 2 kan sama dengan 11 dikali 11. Hasilnya berapa? Kita coba kali ya, 11 kali 11. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 1. Nah, mudah saja untuk menulis di sini, untuk mengerjakan ini ya. Jadi, setelah kita mencari, hasilnya kan 1, 2, 1. Nah, jadi tinggal kita tulis saja di sini. Nah, akar 1, 2, 1 adalah 11. Pinter. Jadi tinggal kita kali ya. Berarti kalau misalkan ini titik-titik-titik, berarti tinggal kita kali. 11 dikali 11 hasilnya 121. Jadi akar 121 adalah 11.